Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 mata kuliah Sistem Mikrokontroler dengan judul Pengendali Pintu Otomatis dengan Sensor PIR sebagai bentuk menyelesaikan tugas UTS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gita Aulia Hafid dengan dua rekan saya, Ginda Azahra dan juga Sofia Nuria. Selanjutnya ada latar belakang mengapa kami mengangkat tema ini. Yang pertama, latar belakangnya ketika pintu yang dibersihkan secara manual kurang efektif, terlebih ketika tangan sedang penuh seperti membawa barang belanjaan, contohnya seperti keluar dari supermarket. Selanjutnya, kontak langsung dengan gagang pintu dapat meningkatkan resiko penyebaran kuman yang diperlukan sistem otomatis untuk meningkatkan kenyamanan dan higienitas. Maka dari itu, kami menciptakan sistem pintu otomatis menggunakan ESP32, sensor PIR, dan juga servo yang menjadi solusi sederhana untuk menghemat biaya, yang dimana sensor PIR ini dapat mendeteksi pergerakan manusia. Selanjutnya, tujuan akan dijelaskan oleh rekan saya, Sofia Nuria. Baik, tujuan dari kami membuat sistem pengendali pintu otomatis dengan sistem PIR. Yang pertama adalah untuk merancang sistem pengendali pintu otomatis berbasis mikrokontroler ESP32. Lalu yang kedua adalah mengimplementasikan sensor PIR untuk mendeteksi pergerakan manusia, yang dimana mendeteksi masuk dan keluar. Lalu yang ketiga, mengontrol pintu menggunakan servo secara otomatis. Yang keempat, menampilkan informasi melalui LCD. Dan yang terakhir, meningkatkan kenyamanan dan higienitas. Selanjutnya, ada alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan sistem pengendali pintu otomatis yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Ginda. Oke, baik. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alatnya di sini yaitu ada laptop dan Wacom. Bahannya yaitu ada ESP32, PIR motion sensor, 2 piece, servo, LCD, LED, tambah resistor. Boleh untuk langsung didemokan kepada walkway-nya. Alat dan bahan dalam pembuatan sistem pengendali pintu otomatis ini digunakan beberapa komponen utama yang memiliki fungsi masing-masing untuk mendukung kinerja sistem secara keseluruhan. Yang pertama, yaitu ada ESP32 yang dimana berfungsi sebagai pusat pengendali sistem. Komponen ini bertugas untuk membaca input dari sensor PIR masuk dan keluar. Yang kedua ada mengolah data logika program. Yang ketiga ada mengontrol servo untuk membuka atau menutup pintu. Yang keempat ada mengirim perintah ke LCD dan LED. ESP32 dipilih karena memiliki banyak pin dan GPIO dan performa yang cukup baik untuk sistem otomatis. Itu ada 2 buah sensor PIR digunakan untuk mendeteksi pergerakan manusia berdasarkan perubahan radiasi inframerah. PIR 1 yaitu luar, mendeteksi orang yang akan masuk. PIR 2 yaitu dalam, mendeteksi orang yang akan keluar. Ketika sensor mendeteksi gerakan, sensor akan mengirimkan sinyal high ke ESP32 sebagai tanda adanya aktivitas. Yang ketiga yaitu ada servo. Servo digunakan sebagai aktuator pintu otomatis, di mana fungsinya itu untuk membuka pintu saat ada orang terdeteksi. Yang kedua untuk menutup pintu kembali setelah beberapa detik. Servo bergerak dari sudut 0 derajat tertutup sampai dengan kurang lebih 120 derajat terbuka. Yang keempat yaitu ada LCD. LCD digunakan sebagai media tampilan informasi kepada pengguna. Fungsinya yaitu untuk menampilkan pesan saat orang masuk, selamat datang dan silakan masuk. Yang kedua yaitu untuk menampilkan pesan saat orang keluar, yaitu terima kasih dan sampai jumpa. Penggunaan modul I2C membuat wiring lebih sederhana karena hanya menggunakan 2 pin data, yaitu SDA dan SCL.
Yang kelima itu ada LED dan resistor. LED ini berfungsi sebagai indikator visual. Fungsinya yaitu menyala saat sistem mendeteksi orang dalam pintu terbuka. Lalu akan mati LED-nya saat sistem kembali ke kondisi normal. Resistor ini juga digunakan untuk membatasi arus agar LED tidak rusak. Yang keenam yaitu ada kabel, digunakan untuk menghubungkan antara komponen seperti ESP32, sensor, servo, LCD, dan LED agar sistem dapat bekerja dengan baik. Baik, untuk alat dan bahan penjelasannya sudah cukup. Selanjutnya akan penjelasan tentang codingan oleh rekan saya yang bernama Sofia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait baris kode yang kami susun untuk membuat sistem pengendali pintu otomatis dengan SPIR. Yang pertama di sini kami mengimport library ESP32 servo yang berfungsi untuk menggunakan servo motor di ESP32. Lalu yang selanjutnya kami mengimport juga library wire yang dimana digunakan untuk komunikasi I2C. Lalu yang terakhir di sini kami mengimport library liquid crystal yang dimana berfungsi untuk mengendalikan LCD 16x2 melalui I2C. Lalu di sini kami membuat objek servo yang bernama pintu. Kemudian di sini kami membuat objek LCD dengan alamat I2C 0x27 dengan ukuran lebar 16 kolom dan tinggi 2 baris. Lalu selanjutnya memasuki pada bagian PIR. Di sini kami mendefinisikan pin GPO 14 untuk sensor yang mendeteksi orang masuk, dan kemudian pin dengan GPO 27 untuk mendeteksi orang yang keluar. Lalu untuk pada bagian servo, di sini kami mendefinisikan pin GPO 13 untuk mengirim sinyal ke servo motor. Dan yang terakhir pada bagian LED, di sini kami menetapkan pin GPO 4 untuk lampu LED ini. Lalu kemudian masuk pada bagian setup. Di sini kami mengaktifkan komunikasi serial dengan kecepatan 115.200 agar kita bisa melihat pesan di serial di serial monitor. Kemudian selanjutnya di sini kami mengatur pin PIR masuk dan keluar sebagai input, yang dimana membaca sinyal dari sensor, bukan mengirim. Lalu untuk pada bagian LED, kami menetapkan sebagai output, yang dimana mengirim sinyal untuk menyalakan atau mematikan LED. Kemudian selanjutnya, di sini kita akan menghubungkan objek servo ke pin GPO 13, lalu langsung menggerakkan servo ke posisi 0 derajat, yang dimana artinya pintu tertutup. Lalu di sini kita akan menginisialisasi LCD dan menyalakan lampu latar dari LCD-nya. Lalu pada bagian kode berikut mengartikan di mana kursor di baris 0, kolom 0 menampilkan teks dengan kata sistem siap selama waktu kurang lebih 2 detik. Lalu kemudian tulisan tersebut dihapus. Kemudian kita masuk pada bagian loop yang dimana dijalankan terus berulang. Di sini kami membaca kondisi kedua sensor PIR yang hasilnya high ini 1, yang berarti jika sensor mendeteksi gerakan. Lalu ada low yang berarti 0 jika tidak ada gerakan. Lalu di sini kita masuk pada bagian mendeteksi orang masuk. Apabila masuk, maka akan menunjukkan high, yang dimana nanti akan mengirim teks masuk ke serial monitor untuk keperluan debugging. Lalu di sini akan menyalakan LED dan memberikan tegangan high ke pin LED. Lalu pada bagian baris ini, LCD akan menampilkan tulisan selamat datang pada baris pertama.
dan pada baris kedua akan menampilkan tulisan silakan masuk. Kemudian di sini akan menjalankan fungsi dari buka pintu, lalu di mana tulisan selamat datang dan silakan masuk tersebut akan tampil selama kurang lebih 5 detik. Kemudian setelah itu pintu akan tertutup. Lalu kemudian LED tersebut akan mati dan tulisan pada LCD tersebut akan kosong. Lalu selanjutnya masuk pada bagian mendeteksi orang keluar. Untuk logikanya sama seperti mendeteksi orang masuk, namun yang membedakannya di sini akan menampilkan tulisan pada baris 1 terima kasih dan pada baris kedua sampai jumpa. Lalu di sini kami menetapkan delay sebanyak 2 milisekund sebelum loop berikutnya dengan tujuan program tidak membaca sensor terlalu cepat dan berlebihan, namun tetap responsif. Kemudian di sini ada function dari buka pintu tadi dan tutup pintu, yang dimana fungsi ini berfungsi untuk membuka pintu secara perlahan dengan loop for menambahkan sudut servo dari 0 derajat hingga 120 derajat, 1 derajat per 10 milisekund. Begitupun pada bagian fungsi tutup pintu, di sini servo akan bergerak secara mundur, yang dimana dari 120 derajat akan kembali pada 0 derajat secara perlahan dengan kecepatan yang sama. Seri baris kode sudah dicukupkan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk mendemokan dari sistem pengendali pintu otomatis dengan sistem PIR. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan sensor IoT ini dengan mengklik simulation. Kita tunggu beberapa saat sampai sistemnya siap. Yang pertama-tama saya akan mendemokan apabila ada pengunjung yang masuk, yaitu kita akan mengklik sensor PIR yang sebelah kanan dengan mengklik simulate motion. Lalu di sini RGB-nya menyala dan juga terdapat kalimat selamat datang, silahkan masuk di LCD-nya. Selanjutnya saya akan mendemokan apabila ada pengunjung yang keluar, kita akan mensimulasikan dengan sensor PIR yang sebelah kiri. Kita klik simulate motion. Lalu LED RGB-nya menyala dan juga tulisan di LCD-nya. Terima kasih, sampai jumpa. Sekian, terima kasih presentasi kami dari kelompok 16 dengan judul pengendali pintu otomatis dengan sensor PIR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.